Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan komponen daripada baterai. Di mana baterai sendiri ini adalah komponen utama dari sebuah kendaraan. Di mana si baterai sendiri itu saat pertama kali menghidup mesin butuh tenaga baterai, yaitu di mana starter yang menggerakkan tenaga mesin sehingga mesin bisa hidup. Kalau zaman dulu orang menggunakan sistem engkol ya, yang diputar, atau sekarang di sepeda motor juga ada yang menggunakan engkol, Tapi sekarang semua mobil sudah digerakkan oleh starter, di mana starter sendiri tenaga diambil dari sebuah baterai. Komponen-komponen baterai itu saya jelaskan. Pertama lah kotak baterai ya, atau kotak aki, di mana ini adalah sebagai wadah untuk tempatnya sel-sel yang ada di dalam baterai. Ini karena ini berbentuk baterai basah, jadi ini harus terendam oleh air. Ya, ada juga yang menggunakan baterai kering, artinya tidak direndam oleh air. Kemudian yang kedua adalah airnya sendiri. Jadi saat pertama kali baterai baru atau kosong itu dialiri oleh air yang disebut dengan sir, di mana air sendiri yang menggunakan sir ini berbentuk kimia yang akan bisa menimbulkan oksidasi kimia yang di dalam si sel-selnya ini. Oke, bisa dilihat di sini ada lubang, ada 6 ya. Lubang ini ada 6 karena ini kapasitas baterainya 12 volt. Berarti satu sel ini memiliki kapasitas tegangan itu setiap sel adalah 2 volt. Jadi setiap lubang ini 2 volt, totalnya ketika kita lakukan kemasan di baterai sendiri, itu totalnya menjadi 12 volt. Selanjutnya adalah terminal baterai. Ini akan terhubung ke kabel terminal yang ada di mobil, ya, sehingga saat si starter atau saat kucing kotak di starter, ini menggerakkan si starter. Ya, sebenarnya tugas baterai ini tidak hanya untuk starter aja, tapi bisa juga menggunakan lampu-lampu ya, atau pengapian ya, kemudian juga aksesoris yang lain. Tapi untuk komponen baterai ini, saat si terminal ini tersambung oleh komponen baterai atau komponen kabel yang positif lainnya, itu akan menimbulkan efek pengapian atau lampu. Nah, ini ada terminal positif. Ini yang akan terhubung ke starter atau akan terhubung ke kabel-kabel kendaraan. Kemudian ini ada terminal negatif. Ini yang ke massa. Jadi bagaimana terjadinya kelistrikan itu intinya adalah ada plus atau ada isi ya, listrik ketemu dengan massa. Kemudian tutup baterai. Walaupun tutup baterai ini kecil, tapi sangat vital fungsinya. Karena tutup baterai sendiri ini terdapat lubang, ya, lubang. Bisa lihat sini lubang. Ini yang dari luar, kemudian yang ini dari dalam. Jadi ketika terjadi proses oksidasi kimia antara air dengan sel-sel yang ada di dalam baterai, itu akan menimbulkan penguapan uap air, sehingga bisa terjadi air sendiri ini akan berkurang ya, karena adanya sifat oksidasi atau penguapan daripada baterai ketika terjadi panas atau ketika terjadi proses terjadinya listrik. Ini akan keluar uapnya dari sini. Oke, sebagai hasil tadi oksidasi tadi, penguapan air, efek yang terjadi adalah air akan berkurang. Ini sangat disarankan harus ditambah dengan air yang bukan sir lagi, tapi air mineral atau air yang memang air aki lah, bukan air yang mengandung unsur kimia lagi. Ini hanya untuk ditambahkan karena saat sel-sel itu sudah terendam oleh air sir, itu sudah terjadi oksidasi kimia yang menyebabkan timbulnya kelistrikan. Nah, karena penguapan terjadi, air akan berkurang. Nah, bisa ngecek berkurang dari sini. Ini ada ketinggian upper dan lower. Ya, jadi bisa ngecek ketika dibuka kapnya ya, di bagian mesin bagian depan. Kita cek di sini apakah airnya masih tinggi
atau sudah rendah atau diantaranya, ya. Kalau masih tinggi, ini hanya cukup lihat saja, dikontrol. Tapi ketika sudah di bawah atau di lower, itu harus ditambahkan. Baterai tidak boleh kering. Karena kalau kering, yang terjadi adalah tidak ada lagi oksidasi kimia, yang hanya satu sel aja di dalam kering. Tidak ada lagi air yang bisa memberikan efek reaksi oksidasi. Nah, ini efeknya terjadi adalah baterai ini akan sewak atau tidak bisa menyimpan lama lagi untuk menyimpan listriknya. Kita lihat posisi di manakah posisi baterai. Di mobil yang mesinnya depan itu bisa diatur di mana aja. Tapi biasanya sih kebanyakan di sebelah kiri daripada si mobil. Ya, bisa dilihat di sini adalah posisi terminalnya. Jadi terminal daripada si baterai ini harus disesuaikan dengan kondisi mobil yang ada, ya. Karena setiap terminal ini berbeda-beda. Kalau Anda membeli aki, ada yang minusnya sebelah kanan, ada juga minusnya sebelah kiri, ya. Tapi pastikan posisi konektor dari baterai ini tidak terbalik, ya. Efeknya mesin tidak bisa hidup atau misalkan tidak bisa di starter. Ya, ini misalkan ini ada terminal positif. Nah, terminal positif ada berapa macam kabel di sini. Ya, lampu, starter, aksesoris, ya pengapian dan lain-lain. Dan kemudian yang di negatif hanya satu, karena dia terhubung oleh massa. Demikianlah penjelasan saya mengenai menjelaskan fungsi daripada baterai serta menjelaskan komponen-komponen dari baterai sendiri. Yang pasti yang perlu saya tekankan di sini adalah perawatan mengenai baterai. Ya, pastikan kalau memang baterai yang menggunakan baterai basah, pastikan airnya tidak habis yang menyebabkan baterai akan soak sehingga tidak bisa menghasilkan arus listrik, ya, atau tidak bisa menyimpan arus listrik yang dari pengisian atau dari si alternator. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat bagi sobat-sobat sekalian mengenai fungsi daripada baterai dan juga komponen-komponen daripada baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.